Tapi Ustadz ya, ada juga loh ini Iya. yang Ustadz agama yang bisa kayak gitu juga Ustadz. Gimana? Emang ada? Ada loh. Yang bisa santet. Bukan catetnya, maksudnya bisa kayak misalnya nih contoh kayak apa ya? Misalnya nih nanti kalau diiniin jadi jodohnya akan cepet. Kalau ini terus pakai ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ustadz pernah dengar nggak sih nanti dibacain Pernah. Quran ini? Nah kalau itu kadang-kadang aku sempat kayak, gue percaya, kayak agak percaya gitu Ustadz. Karena kan menurutku ayat-ayat Al-Quran kan itu kan ayat-ayat yang luar biasa gitu, berkhasiat gitu. Karena aku percaya kalau minum itu air putih dibacain Al-Fatihah, dia langsung molekulnya berubah kan. Ya. Jadi karena atas dasar itu, jadi ini kalau dibaca-bacain Quran nanti misalnya surat ini bisa ini rezeki, surat ini bisa. Kalau itu kita termasuk syirik nggak sih Ustadz? Ya, aku harus meluruskan beberapa hal dulu ya. Aku coba bagi-bagi ya, termasuk yang tadi juga diceritain sama materi ya. Pertama gini, Islam itu adalah agama yang semuanya bergantung pada Allah. Makanya dikatakan Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, artinya akidah itu atau iman itu kalau kita bisa bilang adalah kepercayaan pada Allah semata, tidak pada yang lain. Begitu kemudian geser dikit itu menjadi compromise gitu kan ya, keimanan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya tadi ada yang bisa mendatangkan kemudaratan, ada yang bisa mendatangkan manfaat selain daripada Allah, itu sudah compromise. Maka nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu adalah kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kamu mudarat dan Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Oke. Dan jadi mau digimanain pun dia kalau Allah nggak bisa nggak bisa. Dan sebaliknya ketika ada orang berkumpul untuk memberikan kamu manfaat dan Allah tidak berkenan, nggak bisa. Artinya Rasul selalu menyampaikan pada Ibnu Abbas semuanya itu digantungkan pada Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau soalan syirik, kalau dia mempercayai segala sesuatu termasuk Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai wasilah syirik. Contoh misalnya Al-Quran disimpan misalnya sebagai jimat, ada kan ya teh misalnya, itu bisa buat orang kebal, dia meyakini itu syirik. Ada kemudian Al-Quran. Oh jadi itu nggak boleh Ustadz ya kalau misalnya Al-Quran baca ini kita jadi kebal, baca ini. Itu malah nanti Al-Quran jadi wasilah syirik. Atau zaman sekarang nih Al-Quran saking kemudian ditempatkan dalam posisi-posisi yang istimewa, akhirnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kita harus tahu bahwasanya Al-Quran misalnya di dalam bulan Ramadan kan banyak banget tuh ustaz-ustaz bacain bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran tuh ada fungsinya sebagai huda, dia sebagai petunjuk manusia, dan ada penjelasan daripada petunjuk itu, dan ada pembeda antara hak dan batil, furqan. Itu gambarnya begini. Ata main ini nggak? Main Lego nggak? Main Lego ya. Nah, main Lego, tahu nggak ada Lego yang paling rumit? Yang kecil-kecil. Yang paling rumit, Lego yang paling rumit. Teh Ria main Lego? Enggak pusing. Enggak ya, oke. Aku kasih tau Lego yang paling rumit itu salah satu yang paling rumit namanya Lego Millennium Falcon. Apa tuh? Millennium Falcon tuh pesawatnya Star Wars. Oh iya, aku tahu. Ya, Millennium Falcon. Bukannya itu Ustadz yang stadion Santiago Bernabeu tuh yang gede. Oh bisa jadi. Tapi kalau yang ini sekitar berapa? Kalau saya nggak salah 7.000 sekian pieces. Jadi 7.000 sekian pieces, dan itu buku petunjuknya aja itu 500 halaman. Masya Allah. Nah jadi bayangin ya, buku petunjuk 500 halaman ini hampir setebal Al-Quran gitu kan ya. Dan ketika kita awurin tuh semua biji Lego yang 7.000 itu, terus kemudian aku bilang sama Ata tolong ini dirakit ini gambarnya, kira-kira bisa atau enggak? Aku enggak kasih buku petunjuknya. Gak bisa. Begitulah Al-Quran bagi manusia seharusnya. Al-Quran adalah buku petunjuk bagaimana cara menjalani hidup, bukan kemudian untuk sesuatu yang goib atau sesuatu untuk misalnya melet pacar misalnya atau segala macam. Itu enggak. Itu jadi nggak boleh ya Ustadz yang digunain buat begitu. Bukan yang nggak boleh, itu tidak pada peruntukannya sebenarnya. Jadi nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu hitungannya masih syirik ya Ustadz. Itu masih syirik. Karena Tapi kenapa? kalau kita baca sesuatu ini nanti bakal berkah sama hidup kita gitu, itu nggak syirik dong? Itu pasti. Jadi contoh nih, Ata bisa baca Al-Quran dan Ata nggak ngerti artinya. Nah itu tetap adalah berkah bagi hidupnya Ata, karena itu memang perintahnya Allah. Nah maka segala sesuatu syirik atau nggak syirik itu dikonfirm sama Allah. Kalau Allah nyuruh berarti tidak syirik. Kalau Allah tidak nyuruh dan Rasul tidak nyuruh berarti itu adalah syirik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, manusia tuh dari zaman dulu cenderung untuk mengartikan segala sesuatu yang tidak dia pahami sebagai sesuatu yang menakutkan. Makanya orang-orang bilang bahwa ketakutan itu adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Dan begitu kemudian pengetahuan itu muncul sedikit demi sedikit, maka dia jadi tidak takut. Contoh misalnya ya, kalau ada orang ada orang nggak ngerti apa-apa, itu dia ngelihat ranting-ranting bayangannya aja, dikira itu adalah jin atau segala macam atau setan dan segala macam, karena dia nggak ngerti. Tapi begitu dia ngerti, dia jadi kemudian lebih bijak. Contoh, setakut apa kita pas dulu awal-awal COVID?
Karena kita nggak tahu ini barang apa ini. Iya. Kita nggak tahu ada masker kemana-mana. Iya, mana-mana ketemu masker, segala orang macam. ini nggak mau ngobrol. Betul. Tapi begitu kemudian kita belajar, kita jadi tahu bahwa ketakutan itu sendiri adalah penyakit. Maka kita berusaha untuk tidak terlalu takut kan gitu kan ya. Oh, kita lihat mortality rate-nya berapa? Cuma 0,04%. Setidaknya ini masih lebih rendah daripada influenza yang bunuh lebih banyak orang. Obesitas misalnya, atau misalnya apalagi kanker dan seterusnya. Nah, maka kita lebih kemudian aware dan lebih kemudian bijak dalam menghadapi sesuatu. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang masalah ketakutan ini karena tidak ada ilmu ini berlaku pada Indonesia. Yang di Indonesia ini memang mohon maaf, kebanyakan orang itu uneducated. Walaupun betul kadang-kadang perkara-perkara yang menakutkan ini penting juga. Karena kan menakutkan ini kan adalah sesuatu yang menjadi motivasi manusia. Contoh, jangan potong pohon bambu, nanti kesurupan. Gitu kan ya. Jangan motong pohon beringin, nanti kesurupan. Aku sepakat. Makanya di rumahku aku tanam pohon beringin semua tuh. Kenapa? Supaya dunia ini jadi lebih segar. Coba kita pergi kepada mata air. Itu semuanya pasti ada pohon beringin. Karena pohon beringin itu adalah pompa air alami. Oh. Jadi kalau itu ditebang, bukan hanya satu orang yang mati tuh, tapi satu kampung mati kan, airnya akan terkompromis. Terkompromis, udaranya tercemar. Betul, bambu juga sama. Satu rumpun bambu tuh penelitiannya untuk 19 orang. Wow. Jadi kalau ada yang motong pohon bambu itu bakal ada orang yang napasnya kemudian terganggu dan juga airnya terganggu. Oke, Makanya, jadi analoginya karena menakutkan itu, karena kita sulit jelasin sama semua orang kan. Jadi gini loh bro, kita harus jagain bumi. Kenapa? Karena bumi ini akan diwariskan orang bilang, bodo amat lah, gua tebang, gua jual. Nah, lebih baik dia ditakut-takutin, kalau tebang lu mati. Nah, ilmu penelitian yang terbaru itu beberapa 50 tahun terakhir ya mungkin atau bahkan lebih rendah lagi, itu mengatakan bahwasanya penyakit-penyakit non fisik itu lebih parah daripada penyakit-penyakit fisik. Ini yang kemudian menjadi penelitian. Artinya apa? Artinya orang-orang itu akan lebih banyak penyakit dari psikisnya yang mempengaruhi tubuhnya, namanya penyakit psikosomatis. Makanya contoh ya, kalau kita cukup bisa memberikan sugesti pada orang, kamu tuh sial, kamu tuh sial, kamu tuh sial, bener-bener kamu sial. Aku ngeliat ada orang di balik, ada makhluk halus di balik kamu nih. Dia terus mengiringi kamu bakal terus khawatir dan segala macam. Dan dia benar-benar meyakini itu karena referensinya terlalu banyak dan nggak punya alam bawah sadar tersugesti dan nggak punya cantelan kepada Allah. Habis tuh orang tuh. Maka muncul segala penyakit. Antum bayangin aja, secepat apa sih penyakit psikosomatis? Antum lagi deg-degan, gugup naik panggung, itu perut antum pasti langsung mules. Benar. Gitu kan ya, napas apa aja beser gitu ya. Napas menjadi pendek-pendek, ngomongnya nggak bisa lah. Kalau napas terpendek-pendek pasti otaknya kompromis. Kenapa? Karena oksigen ke otak itu nggak bagus. Nah, ini yang terjadi pada beberapa kasus yang tadi. Maka aku bilang aku nggak tahu. Cuman orang-orang seperti kayak pesulap merah tuh bilang gini, mohon maaf ya teh, dia bilang gini, dukun itu cuma 2, kalau nggak penipu ya cabul.